Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang 5 tahun ke depan 5 mega proyek infrastruktur ini akan dibangun, transformasi besar-besaran di Sumatera Barat. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Jembatan Layang Sitinjau Lawik merupakan sebuah jembatan layang yang berada di Jalan Padang Solok, tepatnya di Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Jembatan layang ini rencananya akan dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU, dengan Hutama Karya sebagai kontraktornya dengan nilai investasi mencapai 4,8 triliun. Jembatan layang Sitinjau Lawik ini direncanakan memiliki dua panorama, yaitu panorama 1 dibangun diperkirakan nilai investasinya mencapai 1,163 triliun yang rencananya dibangun sepanjang 2,78 km dengan 4 buah jembatan layang dengan lebar badan jalan jembatan layang 2 kali 3,5 meter ditunjang bahu luar selebar 1,5 meter dan trotoar 0,5 meter, dan untuk panorama 2 nilai investasinya diperkirakan mencapai 2,051 triliun. Pembangunan jembatan layang ini untuk memperbaiki aspek geometrik jalan menjadi lebih baik, yakni gradien maksimal dari yang awalnya 26% menjadi 8%, dan radius tikungan yang semula kurang dari 15 meter menjadi kurang dari 95 meter, dan jarak pandang menjadi lebih baik. Jembatan layang ini terdiri dari jalan dan jembatan dengan 5 tahap pengerjaan buat jalan, dan 4 tahap untuk jembatan. Sitinjau Lawik adalah jalan ekstrim yang menghubungkan Kota Padang dan Solok dengan jarak 53 km, sekaligus menjadi bagian dari Jalan Nasional dan Lintas Sumatera yang mengarah ke Darmasraya, Jambi, hingga Pulau Jawa. Meski berbahaya, jalan ini ramai dilewati karena merupakan rute terdekat dari Solok ke Padang, hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Sebagai alternatif, rute melalui Padang Panjang tersedia, tetapi jaraknya jauh lebih panjang, mencapai 132 km. Sitinjau Lawik terletak di kawasan hutan lindung dengan kemiringan jalan hingga 45 derajat, dipenuhi tanjakan curam, turunan terjal, belokan tajam, tebing, dan jurang. Saat hujan gerimis, kabut tebal sering menghalangi pandangan, meningkatkan risiko kecelakaan. Proyek pembangunan jembatan layang Sitinjau Lawik ini sudah diinisiasi pembangunannya sejak tahun 2012 silam, bahkan sudah ada studi kelayakannya. Tapi hingga tahun 2019 rencana itu menguap begitu saja dan hilang begitu saja. Pada tahun 2019 Komisi V DPR RI dengan Bupati Epyardi mengusulkan kepada Kementerian PUPR agar pembangunan jembatan layang Sitinjau Lawik dipercepat karena terjadi rawan longsor dan kecelakaan lintas yang terjadi setiap hari. Pada 29 Januari 2021, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui Wakil Gubernur Nasrul Abid, mengajukan kembali usulan pembangunan jembatan layang Panorama 1 Sitinjau Lawik, Kota Padang. Usulan ini disampaikan dalam rapat pembangunan infrastruktur sumber kepada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Joko Hartoyo, Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah, dan direncanakan didanai oleh APBN. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan peletakan batu pertama, groundbreaking, pembangunan flyover Sitinjau Lawik akan dilaksanakan awal Mei 2025. Kabar ini didapat setelah Andre Rosiade bertemu Menteri Pekerjaan Umum, PU, Dodi Hanggodo. Andre menjelaskan Menteri PU akan berkunjung ke Sumbar pada awal Mei. Selain untuk groundbreaking proyek flyover Sitinjau Lawik, Menteri PU juga berencana melihat langsung kondisi jalan air dingin di Kabupaten Solok serta jalan P. Hubung Lintau di Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Payakumbuh. Ketua DPD Gerindra Sumbar ini menyebut, untuk proyek jalan air dingin, Kabupaten Solok serta jalan Payakumbuh Lintau rencananya juga akan mulai dikerjakan pada tahun ini. Andre menjelaskan Menteri PU akan berkunjung ke Sumbar pada awal Mei.
Selain untuk groundbreaking proyek flyover Sitinjau Lawik, Menteri PU juga berencana melihat langsung kondisi jalan air dingin di Kabupaten Solok serta jalan penghubung Lintau di Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Payakumbuh. Ketua DPD Gerindra Sumbar ini menyebut, untuk proyek jalan air dingin, Kabupaten Solok serta jalan Payakumbuh Lintau rencananya juga akan mulai dikerjakan pada tahun ini. Sumatera Barat yang merupakan daerah dengan potensi wisata dan ekonominya, akan mendapatkan beberapa proyek yang penting. Salah satunya adalah pembangunan flyover yang ada di Kota Padang dengan dibangunnya 2 proyek sekaligus. Selain flyover Lubuk Begalung, Indarung, flyover Andurung Unan juga akan menjadi pembangunan yang bermanfaat untuk Kota Padang. Secara mengejutkan di tahun 2025, Kota Padang sudah mendapatkan usulan terbaru tentang pembangunan terbaru. Salah satunya adalah pembangunan proyek flyover Anduring Urian yang ada di Jalan Bypass, Kota Padang. Jalan Bypass sendiri diketahui merupakan jalanan utama di Kota Padang untuk menuju berbagai sektor ekonomi yang penting. Proses saat ini sudah didahului dengan tahap pengkajian yang akan berlanjut nantinya pada tahap sosialisasi. Keberadaan flyover ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali mengingat jalur persimpangan ini sangat mendesak untuk segera dibangun. Menjadi urat nadi ekonomi Kota Padang, jalur ini biasa dikendarai banyak kendaraan berat, para pekerja, dan mahasiswa. Jalur ini melintasi Teluk Bayur dan juga Bandara Internasional Minangkabau, maka dari itu proyek ini akan menjadi vital. Jalur bypass juga merupakan jalur untuk menuju kampus Universitas Andalas yang membuktikan sibuknya jalur ini. Meski belum bisa ditaksir, pembangunan flyover ini nantinya akan menggunakan skema KPBU dan diharapkan Pemda dan masyarakat dapat mendukung dalam pembebasan lahan. Nah itulah tadi ulasan pada flyover Anduring Unan di Kota Padang yang dinilai sangat bermanfaat untuk Sumatera Barat. Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, terapung di kawasan Danau Singkarak, mendapat penolakan dari masyarakat yang berada di Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade yang hadir dalam sosialisasi rencana pembangunan PLTS Terapung Singkarak mengatakan bahwa persoalan penolakan yang dilakukan masyarakat terkait rencana pembangunan PLTS itu merupakan dinamika yang biasa karena masyarakat punya alasan dan bukan soal ego sekelompok masyarakat. Kami telah mendengarkan alasan kenapa masyarakat menolak PLTS Terapung di Singkarak ini, khususnya di daerah Batipu Selatan. Pada intinya masyarakat trauma terkait keberadaan PLTA Singkarak yang dianggap tak memberikan manfaat dan malah menimbulkan dampak lingkungan, katanya, Rabu, 15 Januari 2025. Andre sangat menghargai alasan masyarakat menolak adanya rencana pembangunan PLTS Terapung Singkarak dan memastikan tidak akan memaksa masyarakat di Batipu Selatan untuk menerima adanya investasi tersebut. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan PLN Indonesia Power bersama investor asal Arab Saudi segera membangun pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, terapung dengan nilai investasi mencapai 900 miliar rupiah di Danau Singkarak, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. PLTS itu nantinya akan menjadi ikon baru bagi pariwisata Sumatera Barat. Pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, terapung Danau Singkarak bakal menjadi yang terbesar di Pulau Sumatera dengan kapasitas 50 MW alternating current. PLTS terapung yang terletak Danau Singkarak, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tersebut dikembangkan oleh PT PLN Indonesia Power, PLNIP. PLTS Terapung Singkarak ditarget dapat beroperasi atau Commercial Operation Date, COD, pada 2027. Baca juga, PLTS Terapung Danau Singkarak bakal perhatikan aspek pariwisata. Direktur Utama PLNIP Edwin Nugraha Putra mengatakan, pengembangan PLTS Terapung tersebut akan melibatkan perusahaan energi Aqua Power dari Arab Saudi sebagai mitra strategis. Edwin menuturkan, PLTS Danau Singkarak merupakan salah satu implementasi program Hijau Indonesia yang diluncurkan pada 2020. Provinsi Sumatera Barat belakangan ini banyak diperbincangkan seiring dengan berbagai pembangunan infrastruktur yang tengah berlangsung, terutama terkait dengan kemajuan sektor transportasi, salah satunya Tol Sicincin Bukit Tinggi. Pada awal tahun 2025 ini, sejumlah proyek dan rencana pembangunan terus mendapat perhatian publik. Salah satunya adalah kelanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Sumatera Barat. Saat ini, pembangunan JTTS di Sumatera Barat masih terbatas pada Jalan Tol Padang Sicincin. Seksi 1 ruas Jalan Tol Padang Pekanbaru menjadi satu-satunya proyek tol yang sedang dikerjakan di ranah Minang. Namun, dengan hampir selesainya konstruksi Jalan Tol Padang Sicincin, perhatian kini beralih pada proyek tol berikutnya. Sumatera Barat direncanakan menjadi tuan rumah untuk 4 seksi jalan tol yang merupakan bagian dari ruas tol Padang Pekanbaru. Dari ketiga proyek yang ada, proyek pembangunan Jalan Tol Sicincin Bukit Tinggi menjadi prioritas utama pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Seksi Sicincin Bukit Tinggi ini akan menjadi lanjutan dari seksi Padang Sicincin yang nantinya akan terhubung langsung. Jalan tol ini diperkirakan akan membentang sepanjang 39,90 km. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, proyek tol Sicincin Bukit Tinggi kini menjadi salah satu yang paling didorong untuk segera dilaksanakan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, menjelaskan bahwa pembangunan jalan tol Sicincin Bukit Tinggi menjadi prioritas karena jalur ini dikenal rawan macet dan seringkali terhalang akibat bencana alam. Andre yakin bahwa dengan hadirnya jalan tol sepanjang 39,90 km ini, diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat, khususnya dalam menghadapi bencana alam yang dapat memutuskan akses jalan nasional di Lembah Anai. Tentu pihak Pemprov Sumatera Barat bangun dari tidurnya, segera bekerja ya, karena daerah lain sekali lagi yang 133 km Pekanbaru Dumai itu bisa mereka selesaikan ya 3 tahun, dan kita hampir 5 tahun ya Pak, hampir 5 tahun masih dari 4,2 km. Ini kan memprihatinkan. Jadi sekali lagi harapan kami Pemprov Sumatera Barat bangunlah dari tidurnya, segera bebaskan lahan, dan kami sebagai anggota DPR RI mewakili Sumatera Barat memastikan Hutama Karya bekerja dan memastikan anggarannya ada untuk pembangunan ini. Sekian mungkin sedikit cerita tentang 5 tahun ke depan 5 mega proyek infrastruktur ini akan dibangun, transformasi besar-besaran di Sumatera Barat. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.